이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Nastria Ramanda. Saya dari kelas PAI 3C dengan NIM 22123091. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mini riset dari mata kuliah Media Pendidikan Digital dengan pengembangan aplikasi Canva dengan cara membuat PPT. Nah, teman-teman, baiklah, di sini kita saksikan penjelasan saya tentang kewajiban menuntut ilmu. Kesungguhan dalam belajar dan memperdalam ilmu bukan hanya dari pelajar semata, namun kesungguhan ini juga dibutuhkan kesungguhan dari 3 orang, yakni pelajar atau murid, guru, dan orang tua. Jika murid, guru, dan orang tua sungguh-sungguh, insya Allah itu akan berhasil. Kesulitan dalam menuntut ilmu, dalam belajar akan dapat terselesaikan. Insya Allah manusia diperintahkan Allah untuk belajar dan belajar. Hanya saja memang kualitas akal manusia itu berbeda, teman-teman. Nah, kesungguhan inilah yang menjadi kunci. Dengan kesungguhan ini sesuatu yang sulit, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bisa kita simpulkan ya teman-teman, jika kita memperdalam ilmu, maka kita juga harus sungguh-sungguh dan mempunyai niat yang baik. Insya Allah Allah akan memudahkan segala kesulitan kita dalam belajar. Nah, teman-teman, jadi kalau kita sudah mendapatkan ilmu dan juga pengetahuan, insya Allah kita juga akan semakin banyak pengetahuan dan kita tidak akan salah di jalan kehidupan kita. Kita akan tahu mana yang baik dan juga mana yang buruk, karena kita sudah mendapatkan ilmu sejak kecil sampai kita besar, karena kita itu sudah sekolah, kita sudah belajar dari semenjak kita kecil, bahkan semenjak dalam kandungan kita sudah tahu mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Jadi jika kita sudah menuntut ilmu, kita sudah belajar, maka pergunakanlah ilmu itu sebaik mungkin untuk kehidupan kita sehari-hari, teman-teman. Jadi dalam belajar juga kita harus mempunyai niat. Jika kita sudah punya niat, maka segala sesuatu yang kita niatkan itu akan mulus jalannya. Jika kita sudah tahu kemana arah jalan kita akan belajar, kita sudah tidak tersesat lagi. Jadi teman-teman, pergunakanlah ilmu itu sebaik mungkin. Jadi jangan pernah malas-malas untuk menuntut ilmu, karena orang buta saja masih semangat menuntut ilmu, apalagi kita yang masih dikatakan sempurna, masih bisa melihat, masih bisa mendengar, kita masih punya tangan dan kaki untuk melangkah ke sekolah. Kita tidak boleh malas, karena Allah menjanjikan orang yang menuntut ilmu akan disediakan surga, karena menuntut ilmu itu adalah juga ibadah, teman-teman. Jadi jangan pernah kita merasa kalau kita tidak sungguh-sungguh dalam belajar. Kalau kita sudah punya niat, tanamkan apa yang akan menjadi tujuan kita nanti. Contohnya, jika saya punya niat berangkat sekolah pagi-pagi, maka pagi-pagi itu pun saya harus bangun pagi lebih awal agar saya bisa menyiapkan segala sesuatu yang akan saya
belajar nanti di kelas, agar saya sudah tidak bingung, agar saya sudah tidak salah. Seperti itu contohnya. Jadi teman-teman sekalian, jika kita sudah belajar, kita sudah menuntut ilmu, maka gunakanlah ilmu itu sebaik mungkin. Insya Allah ilmu itu akan menjadi pundi-pundi amal ibadah kita nanti di akhirat. Dia akan menjadi amal kebaikan kita. Bisa jadi dari kita belajar dan menuntut ilmu ini, maka kebaikan kita juga akan dibalas oleh Allah dengan hasil kita belajar itu, hasil ibadah kita di dunia. Selama kita belajar, kita sudah membantu banyak orang, kita sudah punya attitude yang baik. Belajar juga mampu bisa membuat seseorang menjadi berakhlak mulia. Seperti itu teman-teman. Jadi jangan pernah bosan untuk belajar dan menuntut ilmu, karena belajar adalah ibadah teman-teman. Sekian dari penjelasan materi saya. Insya Allah ini menjadi amal ibadah saya juga dalam berbagi kepada teman-teman. Sampai ketemu kembali di next video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.